Oke, halo teman-teman semuanya. Ini adalah video yang kedua, ya setelah video intro. Dan video yang kedua, mari kita sama-sama belajar apa perbedaan antara wealth dan rich. Ya, apa perbedaan antara wealth dan rich? Apa bedanya? Ya. Nah, eh, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, keduanya artinya sama. Apa artinya? Kaya. Kaya, 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 kaya. Cuman itu aja ya perbedaannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau kita pakai bahasa Inggris, ya kita sebut sebagai look rich agar terlihat kaya, ya terlihat kaya. Look rich. Pernah nggak ada tulisan artinya look well? Nggak ada, ya nggak ada. Look rich dengan look well, ya look rich ada, look well nggak ada. Ya sama-sama terlihat kaya. Kalau terlihat kaya berarti arahnya menuju sini, ya. Sehingga kalau kita mau terjemahkan ini dengan kalimat yang sangat sederhana, apa perbedaan antara wealth dan rich? Perbedaannya adalah ya, kalau rich itu terlihat, betul sekali, terlihat. Sedangkan kalau wealth ini tidak terlihat. Bisa dipahami? Gampang kan ya? Nah, jadi kalau sekarang teman-teman punya misalkan punya iPhone, ya wah, punya iPhone 13 yang terbaru, iPhone 14 yang terbaru. Ya, itu terlihat kan, iPhone harganya berapa? Wih, kaya berarti dia. Anda punya tas branded, harganya mereknya A, ya. Wah, ini harganya 50 juta satu bijinya. Ini harganya 100 juta satu bijinya. Ya, itu terlihat. Betul, itu termasuk Anda rich. Look rich, terlihat kaya. Nah, sementara wealth tidak terlihat, teman-teman. Ya, wealth adalah seharusnya nih idealnya kalau Anda mau kaya, idealnya adalah rich ini adalah seperti ujung S, ya. Anda kelihatan di sini rich, ya, tapi di bawahnya Anda punya wealth yang mendukung. Ini idealnya. W A L T H. L T H kurang T ya, ya ini. Benar? Bisa dipahami? Jadi rich ini hanya kalau bisa, ya ini misalkan 20%-nya, ini 80%-nya, itu ini adalah kondisi yang ideal. Jadi yang terlihat itu ditopang oleh wealth yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terlihat. Yang nggak kelihatan, seperti gunung es. Ini yang ideal, teman-teman. Tapi sekarang, ya karena kita ada sosial media, ya wah sekarang semua orang pada mau jadi seperti sultan, ya sehingga dia hanya terlihat seperti ini, tapi sebenarnya wealth-nya tuh sangat kecil. W A L T H ya kurang L. Wealth-nya sangat kecil. Artinya apa? Artinya wealth yang ada tidak menopang, ya ini yang kita sebut sebagai besar pasak daripada tiang, ini yang kita sebut sebagai halu, ya. Tapi sayangnya sekarang generasi muda lebih banyak ke sini kan? Karena kamu berpikir bahwa kalau saya kaya berarti saya sukses. Betul ya? Kalau kalau saya kaya berarti saya sukses. OMG, what was that? Oke, kalau saya kaya berarti saya sukses. Kalau saya belum kaya berarti saya belum sukses. Sorry ya, tadi ada suara klakson di bawah. Ya. Nah, eh kalau kamu menggunakan yang ke satu ini, skenario satu ini, maka apa yang terjadi? Maka ini cuma fake, benar nggak? Fake, ya. Kamu yang penting cuma kelihatan kaya, kelihatan keren, kelihatan rich, tapi sebenarnya itu semua cuma fake, palsu, palsu, palsu. Kenapa? Karena tidak punya fondasi yang namanya wealth. Kamu bisa beli mobil mewah, ya, kamu bisa beli sepeda motor baru, ya, tapi itu besar pasak daripada tiang, nggak sesuai. Cuma supaya look rich terlihat kaya, terlihat sukses, padahal keuanganmu amburadul, nggak karu-karuan. Ya, berbeda dengan skenario nomor 2, mungkin mobilmu biasa aja, mungkin bajumu biasa aja, betul ya? Mungkin penampilanmu biasa aja, tapi kalau kamu punya wealth yang kuat di bawahnya, maka kamu akan lebih survive, ya, lebih sehat secara mental dan emosional daripada skenario nomor 1. Sadarin ini, teman-teman. Ya, kenapa? Karena kondisi sekarang itu sulit sekali menyadari ini karena kebawa sama sosial media. Seolah-olah sekarang kalau hidup nggak seperti nomor 1,
nggak sukses. Sehingga kamu memaksakan diri dengan alasan mau healing lah, dengan alasan mau apalagi alasan ini itulah, lagi ngetren lah, sehingga kamu harus ikut-ikutan tamasya ke luar negeri, ya beli baju mewah, beli handphone terbaru, mobil terbaru, padahal kamu nggak mampu sebenarnya, tapi ya udahlah, yang penting kita kelihatan look rich, ya mungkin kamu ikut fitness, ya mungkin kamu ikut member golf yang nggak perlu, ya balik lagi. Nah, sekarang kalau kita lihat, apa nggak boleh Pak saya beli barang-barang branded? Boleh. Bukan nggak boleh, boleh ya. Kembali lagi, kalau kamu bisa mencapai yang nomor 2 ini, barulah kamu boleh beli yang punya. Jadi, oke, saya beli Ferrari, boleh nggak? Boleh. Ya Ferrari harganya 15 miliar, 20 miliar rupiah. Boleh, boleh. Asalkan kamu punya wealth yang mendukung untuk membeli Ferrari itu. Kenapa? Karena sekali lagi, kita untuk memahami wealth dan rich ini, kita harus tahu aset dan liabilitas kan? Liabilitas, litis, gini ya. Kebanyakan ya. Kadang sambil ngomong itu jadi suka salah. Liabilities ini ya, kebanyakan ya. Ini ya. Paham maksudnya? Liabilities. Hutang. Mana tuh aset, mana itu hutang. Aset ada satu hal yang menghasilkan uang, liabilitas ada satu hal yang mengeluarkan uang. Oke? Kalau kamu punya mobil mewah, bisa jadi aset, bisa jadi liabilitas, bisa, tergantung. Kalau kamu mobil mewahmu cuma buat pamer-pamer, supaya temanmu jadi julid, maka itu akan jadi liabilitas. Kamu starter mobil mewah, buat langsung turun 50%. Ya percaya, coba aja. Itu investasi yang merugikan ya. Jadi orang miskin, ya orang yang tidak sukses, mereka banyak menaruh uangnya ke dalam liabilitas. Liabilitas. Sementara orang yang kaya, orang yang sukses, ya itu banyak menaruh uangnya di sini. Mungkin sekali lagi ya, ini kan semuanya butuh apa? Butuh namanya modal, benar nggak? Tanpa modal ya nggak bisa. Nah, ketika kamu punya uang, misalkan uang itu dapat dari gaji, ya uang itu dapat dari komisi, uang dapat dari mana aja ya, dari kerja, dari jualan, ya dari brokeri, ya dari pihak tengah, dan macam-macam caranya. Tapi ketika kamu menyisihkan uangmu, kamu harus menyisihkan uang ya, menyisihkan uangmu untuk dibelikan aset, ya bukan liabilitas, maka sebenarnya kamu menumpuk wealth. Ketika kamu sekarang punya uang, lalu uangnya diberikan mobil, ya tergantung aset atau liabilitas. Kita nggak bisa ngomong mobil itu pasti liabilitas, ya nggak juga. Kalau kamu beli mobil, tapi mobilnya kemudian dipakai buat kerja jadi taksi online misalkan, maka itu mobil adalah aset. Balik lagi, kita nggak tahu mobilnya sama, tapi perlakuanmu sebagai aset ataupun liabilitas kan bisa berbeda-beda. Kalau kamu sekarang beli mobil tapi dibuat foya-foya, ya itu akan jadi liabilitas. Ya, jadi sekarang bukan salah kamu look rich apa enggak. Boleh look rich, boleh. Asalkan kamu ditopang oleh wealth. Lah, wealth ini kan isinya adalah aset, bener nggak? Aset yang nggak ada orang kelihatan asetnya tuh jarang sekali. Ini satu hal yang tidak terlihat. Oke, misalkan sekarang saya punya rumah itu kemudian saya sewakan, rumah itu jadi aset menghasilkan uang setiap bulannya. Saya nggak usah pamer-pamer, guys, ini rumah saya loh guys, nggak usah. Anda pernah lihat Warren Buffett atau Mark Zuckerberg atau Bill Gates pamer-pamer rumahnya? Nggak pernah kan? Ya, bahkan Anda tahu Warren Buffett itu hidup frugal, mobilnya pun mobil biasa-biasa aja. Kenapa? Karena sayang, lebih baik uangnya kita putar. Kalau putaran uang sudah banyak, baru kita belikan satu barang yang kita inginkan. Ya, kalau kamu menginginkan, kalau enggak ya sudah. Buat apa? Kita nggak perlu status sosial. Ya, sekali lagi ya, case by case. Kalau memang pekerjaan Anda perlu untuk status sosial, Anda perlu, boleh beli. Jadi kalau misalkan, Pak, saya beli mobil mewah, Pak, karena saya diperlukan untuk mencari klien. Nah, berarti mobil mewahmu kan aset. Benar? Pak, saya perlu, Pak, beli handphone terbaru. Saya perlu beli pakai baju yang rapi. Yes, itu jadi aset. Betul, bukan karena kamu look rich untuk supaya numpuk liabilitas, bukan. Tapi memang benar-benar look rich untuk cari klien, ya. Sehingga kamu punya duit, nanti kamu duitnya bisa tumpuk buat wealth. Boleh? Boleh. Tapi yang nggak boleh atau yang salah, itu kalau kamu isi cuma pamer-pamer. Sementara wealth kamu kosong. Punya uang, dikreditkan buat beli mobil baru, buat jalan-jalan tamasya, padahal cuma untuk kepentingan dirimu sendiri. Ya, untuk kepentingan media sosial agar kelihatan keren, itu yang payah. Sehingga rekening di bankmu nggak ada, tapi kamu hidupnya kebanyakan gaya. Itu yang nggak boleh ya. Sehingga nggak apa-apa, nggak perlu kita merasa minder kalau misalkan ternyata
Oh, kok saya penampilannya biasa-biasa aja. Sepanjang kamu punya wealth yang cukup untuk mencukupi hidupmu, ya itu more than okay. Ya. Jadi kita tuh fokusnya adalah membangun wealth. Ya, karena itu kita sebut dengan wealth mastery. Kita membangun wealth. Ya, membangun wealth mungkin di awalnya Anda harus keluar uang dulu, boleh, tapi intinya kita membangun wealth. Mungkin Anda harus punya skill dulu supaya dapatkan income. Ya, nanti kita akan belajar banyak apa bedanya cari income dengan apa bedanya dengan grow income. Nah, ini kan beda, teman-teman. Anda harus cari income dulu. Ini adalah level 1. Anda cari uang tuh ini level 1. Setelah itu baru ini level 2-nya. Benar? Semuanya perlu skill. Ini perlu skill, ini pun juga perlu skill. Ya, Anda lihat main saham, Anda trading saham sekarang, ada di mana? Kalau Anda berpikir saham ada di sini, maka Anda ya jadi spekulan. Benar ya, tiap hari dadul-dadul, scalping. Ya wah, Anda keluar masuk. Percaya deh sama saya, kalau Anda cari saham ada di sini, perjalanan Anda akan sangat berat, Anda akan berdarah-darah. Ya, itu yang saya alamin. Ya mungkin saya salah, koreksi aja. Saya lebih suka berada di sini. Main saham lebih baik gunakan untuk pertumbuhan. Income lebih baik kita berbisnis. Benar? Lebih baik kita jual buku, lebih baik kita jual program, lebih baik kita jual kelas, jual seminar. Ya nanti saya jual seminar di kelas ini. Boleh? Ya boleh aja selama win-win, selama saya bisa memberikan value lebih, kenapa enggak? Ya. Jadi cari uang income lebih gampang dari mana? Ya dari gampang Anda berbisnis. Tapi menumbuhkan uang, yes. Menumbuhkan uang ini perlu skill. Of course, gak gampang kamu mencari perusahaan yang bagus untuk investasi. Kamu cari rumah yang bagus untuk investasi. Ya kamu cari logam mulia untuk cari investasi, kapan beli, harganya di berapa, bagaimana menyimpannya, bagaimana prosedurnya, kan skill. Jadi dua-duanya tetap perlu skill. Boleh nggak sekarang saya kulak skill dulu? Saya belum punya uangnya, tapi saya punya ilmunya dulu bagaimana menumbuhkan uang. Ya boleh aja. Karena kalau Anda punya ilmunya, ya namanya skill pasti ada ilmunya ya. Jadi kalau Anda punya ilmunya, Anda juga bisa kok kelola other people money. Jadi income kan? Jadi. Ya, semoga dengan pemahaman ini teman-teman bisa cocok dengan gaya pengajaran saya yang seperti ini, spontan aja. Ada suara mobil, ada suara apa, udah biarin aja. Yang penting ilmunya tersampaikan ya. Mungkin ini nggak bagus, tulisan saya jelek, tapi coba tangkap ilmunya. Poinnya adalah Anda harus tahu apa bedanya antara wealth dan rich, apa bedanya antara aset dan liabilitas. Itu dulu aja. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan, boleh tanyakan di email atau boleh tanyakan di grup ini. Nanti akan saya buat konten juga khusus untuk membahas pertanyaan seputar konsep ini. Thank you udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Bye.